movie lovers, kali ini aku bakalan menceritakan alur cerita film yang bergenre trailer dengan judul film Dinner. Tapi sebelum itu, tolong disupport dulu channel aku ya dengan cara klik subscribe. Oke, kita langsung ke ceritanya aja ya. Di scene awal terlihat ada perempuan yang bernama Oba Kanako. Kanako adalah seorang yang mempunyai sedikit gangguan mental. Tapi bukan gila loh ya guys, jadi kayak kurang seendah gitu guys. Jadi saat Kanako masih kecil, dia ditinggalkan oleh ibu kandungnya. Ibunya memberikan Kanako kepada neneknya. Jadi si ibunya ini tuh sepertinya tidak mengharapkan kehadiran si Kanako ini. Jadi Kanako ini dititipkan kepada neneknya. Aku juga nggak tahu sih ya kenapa alasan ibunya meninggalkan Kanako, karena memang tidak dijelaskan. Oke, lanjut. Jadi karena hal itulah si Kanako ini cenderung untuk selalu menyendiri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain, karena dia selalu menganggap bahwa orang lain tidak membutuhkan dan memperdulikannya. Jadi kayak punya dunia sendiri, kayak autis gitu ya. Kanako bekerja sebagai badut jalanan yang membawa papan promosi sebuah toko. Atau apa ya, karena tulisannya di papan tersebut berbahasa Jepang, jadi saya kurang paham itu toko apa gitu, dia kerja di toko apa. Oke, lanjut. Di saat bekerja, dia melihat sekelompok orang yang berkostum aneh, kayak memakai kostum Halloween gitu sih kelihatannya. Orang-orang itu membagikan selembaran, di mana dalam selembaran itu terlihat foto-foto dari kota yang dipenuhi dengan bangunan yang berwarna-warni. Kota itu bernama Guanajuato, yang terletak di Meksiko. Dan Kanako pun berniat untuk pergi ke sana karena menurut dia kota yang berwarna-warni akan membuatnya lebih tenang dan merasa seperti hidup kembali. Kanako pun pergi ke agen travel untuk menanyakan biaya untuk pergi ke Guanajuato. Si tete CS-nya pun memberitahu bahwa biaya untuk ke sana adalah 300.000 yen. Dengan niat dan tekad untuk pergi ke sana, Kanako berusaha mencari-cari pekerjaan apapun yang mempunyai bayaran 300.000 yen. Akhirnya si Kanako ini menemukan pekerjaan yang membayarnya 300.000 yen. Kanako pun diterima di pekerjaan tersebut. Kanako diperintahkan hanya untuk mengemudi oleh 2 orang yang sepertinya memiliki pekerjaan jahat. Karena di sini tidak ada penjelasan tentang 2 orang tersebut. Aku rasa sih mereka itu seperti perampok atau pembunuh atau psikopat gitu ya. Di sini ini Kanako sedang mengemudi bersama 2 orang tersebut dan mereka seperti sedang dikejar dan ditembaki dari belakang. Hingga akhirnya mereka bertiga pun tertangkap dan diikat digantung oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kayaknya sih sekelompok psikopat gitu ya. Karena takut dibunuh, Kanako pun meminta maaf kepada mereka. Dia menjelaskan bahwa dia hanya supir bayaran untuk 2 orang tersebut. Salah seorang dari kelompok ini pun memukul Kanako hingga pingsan. Kanako pun terbangun dari pingsannya. Dia berada di sebuah restoran yang bernama Dinner. Di depannya terlihat laki-laki yang menggunakan pakaian koki. Selain menjadi koki, laki-laki itu pun menjelaskan bahwa dia juga adalah pemilik dari restoran tersebut. Dia bernama Bombero. Jadi si Kanako ini dipaksa untuk bekerja di restoran ini guys. Bombero pun menerangkan kepada Kanako peraturan di restoran ini. Kanako pun mulai bekerja. Saat Bombero lengah, Kanako menyelinap masuk ke ruangan yang di sana terdapat sebuah berangkas. Kanako pun berhasil membuka berangkas tersebut. Di dalamnya hanya terdapat sebuah botol minuman vodka. Kanako pun menyembunyikan vodka tersebut. Kemudian dia menanyakan kepada Bombero apa yang ada di dalam berangkas itu. Bombero menjelaskan bahwa di dalam berangkas itu terdapat sebotol vodka yang bernama Diva Vodka. Diva Vodka adalah vodka terbaik di dunia yang berlapiskan berlian di botolnya dan hanya disajikan untuk para petinggi-petinggi dari organisasi pembunuh bayaran. Jadi karena sangat berharga vodka tersebut, Kanako pun menjadikan vodka itu sebagai sandera untuknya agar dia tidak akan dibunuh. Akhirnya restoran pun buka. Ada seorang pelanggan yang bernama Skin. Skin adalah seorang pembunuh bayaran sekaligus kaki tangan dari salah seorang pemimpin organisasi. Skin langsung menuju ruangan di mana dia sering makan di restoran itu. Jadi setiap pelanggan yang datang, Bombero sudah menyiapkan banyak ruangan yang berbeda-beda untuk para pelanggannya. Di sini terlihat bahwa Skin sepertinya menyukai Kanako.
Terlihat dari cara si Skin memandang si Kanako ini. Oke, lanjut. Sebuah ruangan terdapat beberapa orang yang bernama Lost. Mereka pun melecehkan dan menggerayami tubuh Kanako. Mereka memaksa Bombero untuk menjual Kanako dengan harga 100.000 yen. Di saat yang bersamaan, Skin pun datang dan langsung menawar 500.000 yen untuk Kanako. Karena tidak terima, Lost pun menyerang Skin, tapi malah si Skin yang menghajar habis Lost. Setelah itu, Lost pun mengalah. Skin pun memesan makanan kepada Kanako. Kanako pun membawa pesanan Skin, yaitu Shuffle. Di sini Skin menjelaskan kepada Kanako bahwa Bombero adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal. Restoran dinner ini diberikan kepada Bombero dari seorang ketua pemimpin besar organisasi yang bernama Delmonico. Dan Delmonico ini telah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan mobil. Saat sedang mencicipi makanannya, Skin tersedak karena ada koin kecil di dalam makanannya. Kanako pun langsung menanyakan kepada Bombero. Ternyata Bombero sengaja menaruhnya karena menurutnya Skin pantas mendapatkannya. Bombero menjelaskan bahwa dia tidak akan membuatkan Shuffle yang sempurna untuk Skin. Tanpa penjelasan yang lebih, Bombero langsung menyuruh Kanako untuk mengambil bahan makanan di gudang. Di scene ini, saat Kanako di gudang bahan makanan, dia dihampiri oleh seorang laki-laki dewasa yang berbadan kecil, atau sebutan lainnya cebol ya. Dia bernama Kid. Kid juga adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam. Dia memanfaatkan kekurangannya sebagai alat untuk mengelabui para korbannya. Kid menawarkan bantuan kepada Kanako agar bisa kabur dari tempat itu. Namun, saat yang bersamaan Bombero datang dan langsung menarik keluar Kanako menjauh dari Kid. Bombero menanyakan kembali di mana Kanako menyembunyikan di vodka. Tapi Kanako tidak menjawabnya dan langsung pergi meninggalkan Bombero. Sudah pelanggan keluar dari restoran, Bombero menyuruh Kanako untuk meminum segelas minuman yang diberikannya. Tak lama kemudian, Kanako pun pingsan. Ternyata si Bombero menaruh obat tidur di dalam minuman yang diberikan kepada si Kanako tadi, agar si Kanako ini tidak pergi kemana-mana di saat si Bombero tertidur. Di sini Bombero mendapat telepon dari salah seorang pemimpin organisasi yang bernama Kofi. Kofi memberitahu Bombero bahwa 1 minggu lagi adalah hari memperingati setahunnya kematian Delmonico. Kofi juga menjelaskan bahwa akan ada beberapa pemimpin organisasi dari setiap wilayah yang akan datang. Di antaranya pemimpin wilayah barat Maria, pemimpin wilayah utara Broizu, pemimpin timur Mateba. Nah, si Mateba ini adalah ketua ya Siskin ya. Dan yang terakhir pemimpin dari selatan yaitu si Kofi. 3 hari sebelum hari memperingati kematian Delmonico, si Mateba datang menemui si Kofi. Dia menerangkan kepada Kofi bahwa ada yang janggal pada kematian Delmonico. Mateba yakin bahwa Delmonico meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh. Karena cincin yang dipakai Delmonico menghilang saat di TKP kecelakaan. Nah, jadi cincin ini tuh merupakan cincin turun-temurun dari setiap orang yang menjadi seorang ketua organisasi tersebut. Atau kayak mahkota lah ya kalau di kerajaan-kerajaan mah guys. Tapi si Kofi membantah, dia meyakini bahwa Delmonico itu meninggal karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. Di sisi lain, Bombero mengenalkan anjing peliharaannya kepada Kanako yang bernama Cica, Didi. Kok jadi nyanyi ya? Jadi si Cica ini adalah anjing pembunuh yang sangat kuat dan ganas. Lalu Bombero pun memaksa Kanako untuk memberitahukan di mana Kanako menyimpan atau menyembunyikan diva vodka. Karena Bombero akan dibunuh apabila para pemimpin tidak disajikan diva vodka tersebut. Kemudian Kanako berjanji akan memberitahukannya pada saat hari memperingati kematian Delmonico nanti. Bombero menyuruh si Cica untuk mengawasi si Kanako agar tidak kabur, karena dia akan keluar untuk berbelanja bahan makanan. Saat pulang, ternyata Bombero datang bersama Skin yang sedang terluka. Skin menjelaskan bahwa dia dan Mateba ada yang menyerang. Tapi Skin berhasil kabur, sedangkan Mateba meninggal tenggelam di tengah danau. Saat Bombero membawa P3K, Skin memberikan sebuah benda kecil berbentuk lingkaran. Dia berpesan jangan memberitahukannya kepada Bombero. Setelah itu Bombero memanggil Kanako. Dia menyuruh Kanako memberikan Shuffle kepada Skin.
Namun sebelum memberikannya, si Kanako mengambil koin kecil yang selalu ada di dalam shuffle pesanan Skin. Saat Skin memakannya, dia sangat menikmati dan bahagia sekali karena kali ini di dalam shuffle-nya tidak ada koin kecilnya lagi. Tadi sangka-sangka, Skin langsung memeluk Kanako dan berterima kasih kepadanya karena telah menghidangkan shuffle yang sangat sempurna. Saat sedang memeluk Kanako, Skin ditembak oleh Bombero. Kenapa si Bombero menembak si Skin? Karena si Skin membawa alat pemicu bom yang ada di badannya. Bombero menjelaskan kepada si Kanako bahwa Skin akan menggila atau juga bisa sampai membunuh dirinya sendiri. Karena dia sudah mendapatkan apa yang dia sangat inginkan dari dulu, yaitu shuffle yang sangat sempurna. Itulah kenapa si Bombero selalu menaruh koin kecil di shuffle-nya. Jadi agar shuffle tidak sempurna guys. Di sini si Kanako pun mulai merasa bersimpati kepada si Bombero. Dia mulai merasa nyaman dan tenang. Kenapa Kanako merasa begitu? Karena di sana si Kanako merasa dipedulikan dan dianggap oleh semua orang. Makanya dia merasa nyaman tinggal dan bergaul di sana bersama para pembunuh bayaran. Nah, jadi sebelum-sebelumnya si Kanako ini kan di luaran sana tidak ada yang menganggap atau mempedulikannya gitu. Jadi hanya di sini si Kanako merasa pedulikan dan dianggap. Lanjut. Akhirnya para pemimpin wilayah pun datang ke restoran itu. Saat Bombero akan menghidangkan makanan, Broizu langsung menusuk tangannya dengan pisau. Broizu menanyakan apa yang dikatakan Skin sebelum meninggal. Bombero hanya diam karena memang Skin tidak berkata apapun kepadanya. Saat Broizu akan menusuk tangan satunya lagi, Kanako langsung memberikan benda yang Skin berikan kepadanya kemarin. Saat Maria membukanya, di dalamnya terdapat cincin milik Delmonico dan juga ada kertas kecil yang bertuliskan nama Coffee. Akhirnya ketiga pemimpin itu pun saling baku hantam untuk memperebutkan cincin tersebut agar dapat menjadi ketua dari seluruh pemimpin organisasi. Pertarungan pun dimenangkan oleh Broizu, Maria dan Coffee meninggal. Setelah itu Broizu pergi dan memaksa Kanako untuk ikut dengannya. Bombero pun menghadang Broizu dan terjadilah pertempuran yang sangat epik di sini. Kayak di film Matrix ya istilahnya, keren banget ini. Pertempurannya wow banget pokoknya. Karena kalah jumlah, Bombero pun terpojok. Dengan segera dia menarik Kanako pergi ke gudang. Dia menyuruh Kanako pergi untuk kabur melewati saluran udara. Nah, di sini ini terlihat guys, si Bombero dan si Kanako sudah saling menyukai. Wow, mulai tumbuh benih-benih cinta kayaknya ya. Kanako menyuruh Bombero berjanji untuk selamat dan menyusulnya. Bombero pun berjanji dan dia akan memberikan kalungnya yang berisi kertas kecil, di mana di dalamnya tertulis nomor rekening dan juga PIN-nya. Bombero menyuruh Kanako membuat restoran sendiri. Sebelum pergi, Kanako pun memberikan kecupan manja kepada si Bombero. Wow, so sweet banget ya. Kanako pun pergi. Lama setelah itu terdengar suara ledakan. Di sini ini terlihat Kanako sudah memiliki restoran sendiri yang terletak di Guangzhou, Meksiko, yang sangat diimpikan Kanako untuk ditinggali. Tak lama setelah itu, terdengar suara gonggongan dari si Cica, anjing si Bombero, dan datanglah juga si Bombero. Kanako pun langsung berlari memeluknya, dan film pun selesai. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton review film ini. Untuk lebih mendekatkan dan menambah persaudaraan, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, sekian review film dari aku kali ini. Sampai jumpa di review film lainnya.